Tenaonnya nyebut Sumedang Barat. Padahal mah udah Sumedang Baratnya jangan urang-urang. Tanjung Sari ini memang dulunya tidak termasuk ke Kabupaten Sumedang. Oh nya. Misah. Tapi Kabupaten Cimanggung. 2018 saya masih di Sule Channel. Abdi mah cenah teresep kana seni teh. Aya kan gitu. Nah, Laan cing teh baju. Ganti ku karung cing teh. Dulu mah rame. Kuy Tanjung Sari itu ada memang tempat yang dulu bekas bioskop. Baldemar aja. Baldemar. Dulu itu dipakai buat kegiatan musik. Mau ngapain ke Tanjung Sari? Gak ada ruang. Ya mending di Bandung banyak ruangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akui di Markibol. Mari kita ngobrol. Tepuk tangan lah. Alhamdulillah aku ini punya podcast. Ya Malo mau ngasih tahu dulu ke warga-wargi. Ya mangga. Kalau warga-wargi juga udah pada tahunya bahwa di Sumedang teh banyak talenta kesenian ya. Banyak ya. Banyak ya. Banyak. Nah, warga-wargi ngomongin seni dan hiburan, si Markibol teh ini udah kedatangan orang yang tepat ya, Mang Aldo Rojak. Waduh, tepuk tangan lah tuh buat Mang Aldo. Iya. Masalah tepat dan gak tepat itu tergantung waktu. Untung salse ya Mang Aldo. Mang Aldo, aduh, alhamdulillah ya. Dulu teh pernahnya collabs. Ya. Giliran. Sering. Aku mah makanya begitu aku ngabarin saya langsung siap. Karena aku tidak pernah gak siap kalau saya panggil jadi narasumber. Untuk urusan musik aku. Aduh Maldo. Tapi sebelum ngabas lebih lanjut Maldo. Aku itu kepikiran dulu pernah baca artikel tentang Gembrong Liwet. Ya, ya. Nah, aku itu mikirnya Sugante Maldo, Gembrong Liwet teh tradisi nonya anu tiba-tiba aya gitu. Oh, tiba-tiba aya. Yeah. Pas dibaca naon cak aku itu eta mah orang Citali cak aku itu. Oh. Ternyata nya baru dak WSS gitu. Iya, iya. Memang dibikin itu. By design lah. Kita jangan kalah sama New World Order. Mang Aldo, warga-wargi. Jadi ini Mang Aldo, aku kenal Mang Aldo teh, beliau adalah pentolan WSS ya Mang Aldo. Ya WSS Wahana Satya Sunda. Oke. Nah kenal di sana karena WSS teh emang bergerak di bidang seni budaya. Iya. Ya. Khususnya budaya-budaya Sunda lah. Sunda ya. Oke. Nah, iya Maldo, salah satu nate produk etanya Gembrong Liwet. Ya, itu kan masuknya ranah budaya lah, itu kebudayaan. Yang lainnya ya masih di kesenian lah, yang lainnya mah. Okay. Bagaimana kita menyelamatkan kesenian-kesenian yang saya tahu aja, yang pernah hidup di sini di Sumedang lah, Sumedang Barat gitu kan khususnya. Tenaonnya nyebut Sumedang Barat. Padahal mah udah Sumedang Baratnya jangan urang-urang. Karena ya Sumedang Selatan, Sumedang Utara. Jadi Sumedang Barat. Sumedang Barat deh. Di gadang-gadang cenanya kumada. Iya. Kan itu jauhnya Maldo. Iya betul. Kalau bisa mah kita jadi kabupaten sendiri gitu lah. Pemulihan Tanjung Sari, Jatinangor palingnya. Cimanggung. Nah, karena boleh bahas sedikit. Boleh. Dulunya itu boleh cari artikelnya ada, saya sempat baca bahwa Tanjung Sari ini memang dulunya tidak termasuk ke Kabupaten Sumedang. Oh nya. Misah, tapi Kabupaten Cimanggung. Dulunya itu boleh dicari, itu adalah jejak digitalnya pasti ada sekarang itu kita itu masuknya namanya Kabupaten Cimanggung. Nah alun-alunnya itu yang alun-alun Tanjung Sari sekarang, karena awalnya dulu di Cicalengka. Entah kenapa lah, sesuatu hal mungkin dipindahin. Alun-alunnya teh ka dieu. Iya. Ya.
disebut nate naon eta teh nya. Situnya. Aya lemur situ tadi. Aya. Nah, itu. Nya Yang alun-alun sekarang itu pendopo sekarang pendopo, ya itu ya. Memang betul peninggalan. Gitu. Tapi orang ngomong-ngomong iya Maldo mau disebut iya sih. Hayang Pemekaran. Nya tanah naon lah. Dah itu mah kahayang aya digugujeng teu mah kan beda lagi bukan urusan kita itu mah. Jauh soalnya. Ya. Terus yang setuju kan belum tentu banyak yang setuju. Ini mah cuma kita berdua. Iya. Pindah tuh. Udah dah. Udah pindah ke kota Bandung. Ke Bandung. Jadi berkarir di Bandungnya Maldo ya nama? Iya dari dulu juga di Bandung sebetulnya. Cuma saya tuh memang secara domisili dari dulu nggak mau pindah. Soalnya di Bandung juga saya kan sering ke Jakarta, kemana keluar luar kota. Iya. Jadi ya udahlah ngapain juga pindah domisili. Tapi sempet dulu itu saya jadi warga Kabupaten Bandung. Berapa 5 tahun lah. Sempet juga pindah itu memang. Kakaknya saya di sana. Sama kartu keluarganya sama keluarganya dibawa. Kalau minta dibawa orang hukum kumaha tuh. Ditampi. Siap. Rasante podcast Abdi ya. Dia atuh aku. Balikeun lah urang nu diwawancara ku Maldo. Kan biasanya gitu. Ini wayana aku sebagai pemilik ini. Ya Maldo nya kemarin sempat ogenya Maldo bikin channel. Yang luar biasa warga-wargi subscribernya udah ada 130.000 ya? 100 berapa ya 15 ribuan 115.000 karena berhenti berkarya. Kalau terus-terusan mah mungkin ya udah nyampe 500 mah pasti. Iya. Bukan pasti insya Allah lah gitu ya. Gak boleh pasti kan. Emangnya Tuhan kita ini bilang 50, pasti ya. Nah Maldo dengannya udah lumayan pisan artinya Maldo udah ratusan ribu subscriber dengan program terkenal bala mengening aya skateboard. Iya sempat lah. Sempat orang-orang pada tahu skateboard. Skateboard ya. Kayak ini nih Markibol. Mari kita ngobrol gitu kan. Naik kayak aku ya. Amin. Penting mah istiqomah dah. Terus we gitu. Insyaallah. Nah wargi-warginya di Nuta Acan subscribe di subscribe lah ya Markibol. Harus di share gitu. Kedah. Maldo bisa diceritakan Maldo kumaha eta awal mula ngebangun channel terus nyampe ke bikin program kepikiran di skateboard gitu kan. Hanya sebetulnya mah sama aja sih proses mah sama anak-anak di sini gitunya. Seiring perjalanan bahkan itu tuh berapa kali ganti nama. Pernah apa ya? Saya tuh bikin awalnya tuh komedi ekstrim. Wah. Pernah itu teh. Tapi kontennya sketsa itu. Sama si skateboard enggak ada bedanya gitu. Cuma seiring perjalanan setengahan iya komeks gitu. Ganti skateboard gitu, sketsa bodor gitu. Tapi masih di komedinya. Iya, konten podcast kayak gini itu berapa judul saya bikin. Banyak makanya playlistnya banyak sih Aldo channel ini. Karena saya bikinnya dulu tuh memang tidak fokus satu konten, tapi saya jualan konten karena saya konten kreator. Jadi bagaimana saya bisa jual konten? Ya, kadang banyak konten yang dibikin sama saya. Besoknya misalkan ada yang beli konten itu, ya udah saya berhentiin. Hak ciptanya udah berubah sama yang beli itu. Oh yang di Aldo channel teh Maldo, teh suka ada yang beli? Ada. Yang beli, Kang bisa dibeli nggak program itu? Program apa? Misalkan saya bikin wayang linmas. Wayang gitu. Padahal saya bukan dalang, tapi saya mencoba buat jadi dalang berdua sama si Mang Ako. Ada yang lihat TV lokal, boleh nggak ini ditayangin di kita? Ya udah kalau mau beli aja. Gitu. Eta Maldo emang si orang-orang nate random ningali konten Maldo atau emang kenalan sih Maldo? Ada yang kenalan, ada yang random juga yang memang lihat dari YouTube, lihat dari sosmed gitu kan. Nge-DM awalnya, minta nomor WhatsApp apa-apa. Itu kebanyakan sekarang apalagi gitu kan. Orang-orang yang nggak kenal. Apalagi dari sponsor gitu kan, yang endorse, kita kan nggak tahu. Oke baru baru dengar eta Maldo lamun si ada orang nu beli programnya Maldo baru cerita banyak, gitu. Itu banyak dari dulu juga banyak. Itu.
Emang dulu pernah bikin atau misalkan nawarin program misalkan ke stasiun TV gitu Maldo? Pernah. Pernah. Tapi kebanyakan mereka lihat dulu di YouTube saya. Kebanyakan teh lihat dari sosmed saya gitu kan. Atau mereka punya ide, nanti saya bantu yang ngembangin untuk program di TV itu. Itu sih kebanyakan. Oke. Kan eta channel Maldo terus lumayan ageng ya Maldo. Misalkan channel ini masih kecil misalkan berpeluang tuh juga nak. Berpeluang semua juga. Jangan takut untuk urusan konten, apapun kontennya pasti ada pasarnya. Aku coba ke pasar Tanjung Sari. Nah jualan tukang sayuran, jualan jengkol KB atau petei KB? Tidak kan? Ada yang jualan cengek, ada yang apa. Bahkan satu jongkok itu namanya. Jualan cengek we unggul, ada kan? Aya. Payu mata unggal poe dagang kita mata payu isukna meureun bangkrut. Mau jualan deui kapok meureun. Mata aya wae eta si bapak eta jualan di dinya berarti payu. Jadi jangan takut, saya soalnya pernah menjalani itu gitu kan masa-masa itu. Saya bikin konten awalnya viewersnya kecil. Semua itu tergantung sama waktu dan memang proses kreatif kita. Nanti juga kita bakalan ketemu istilahnya goalsnya gitu kan, kliknya yang bahkan yang tidak disadari sama kita. Dulunya juga saya nggak menyadari bahwa ternyata saya memang kontennya harus komedi. Oke. Kan awalnya sebelum bikin komedi banyak banget lah bikin konten itu. Stand up. Tapi kan sekarang bagaimana semua konten yang dibikin sama saya laku. Oke. Gitu. Tamaldo tantangan lah. Kan tadi teh si konten teh emang henteu segmented gitu nya Maldo. Ya, banyak gitu. Banyak. Lumayan berepisode-episode yang skateboard ya Maldo. Skateboard karena itu memang saya punya goals. Goalsnya itu bagaimana si Aldo Channel ini bisa waktu itu 100.000 subscriber. Dapat silver button udah. Makanya saya berhenti. Karena udah tercapai tujuannya. Mau ngapain lagi? Udah kesininya mah mau ngonten mau enggak ya terserah lah. Okay, bukan masalah hasilnya, duitnya dari YouTube-nya bukan. Kalau saya kejarannya hasilnya, ya mungkin saya nggak akan banyak libatin orang. Cukup 5 orang sama manpower udah. Yang main sketsa cukup saya berempat atau bertiga, udah selesai. Tapi kan saya nggak dulu banyak banget yang gabung. Iya. Dibagi-bagi memang hasilnya itu semuanya. Itu. Nah untuk Maldo bahasa dapat 100.000 subscriber teh ya di jangka waktu berapa lama teh Maldo? Itu nggak setahun ya. Nggak setahun? Nggak setahun. Asli. Saya itu bikin channel YouTube-nya memang udah lama. 2016 zamannya orang lain belum mengenal YouTube, saya udah bikin channel YouTube dengan konten-konten random naon we. Jadi dokumentasi saya di kesenian itu saya masukin ke situ. Jadi nggak terjadwal saya tiap minggu upload, enggak. Kalau saya punya video baru memasukin. Jadi hitung-hitung di sana tempat nyimpen file aja. Dokumentasi saya awalnya. 2017 2018 saya masih di Sule Channel waktu itu. Nah balik dari situ baru 2019 saya bikin mulai fokus teh ya. Dari situ baru 6 episode, penontonnya udah cus langsung. Baru 6 episode. Nah di situ COVID kan, mau ngapain lagi? Manggung nggak bisa, kerja di Jakarta nggak boleh. Work from home teh geningan, kerja di rumah. Iya. Aku tuh kerja di rumah orang nganggur teh. Ya kerja di luar bagaimana ya. Akhirnya memutuskan untuk mengajak teman saya Mang Ako itu. Udah kita ke Tanjung Sari. Karena dulunya awalnya skateboard di Bandung. Bikin di Bandung dulu. Iya. Syuting di GBLA di mana random. Curi-curi tempat nggak ada izin apa nggak ada. Akhirnya balik ke sini ke Tanjung Sari baru fokus. Bisa fokus karena saya ada goal. Wayahna barudak. Makanya banyak yang gabung karena mereka semua orang nganggur. Yang basicnya bukan dari acting apa juga mereka nganggur.
Nu tukang nabeh karawitan, tukang nari, nggak ada kerjaan. Iya, iya. Ya saya tampung yang mau gabung mah gitu. Ikut gabung, biar setidaknya lah bisa meringankan beban mereka untuk menghidupi keluarganya gitu. Oke. Berarti Mang Aldo anu ieu nya anu ngarahkeun. Ya ngedirect lah, semuanya Ngedirect, ngedirect semuanya. Bahkan sampai bikin skrip, nyepeng kamera, itu saya sendiri. Untungnya kesini saya mengarahkan Mang Ako tuh. Mang Ako daripada misalkan cuma main apa gitu, dikasih beban, memang tugas untuk bikin skrip. Karena ide-idenya kan kadang dia gila lah, bagus. Itu kan sayang kalau memang nggak diaplikasikan. Akhirnya Mang Ako yang memang konsisten di skateboard ini yang bikin skripnya. Gitu. Jadi misalkan saya cuma 30%, yang 70%-nya Mang Ako yang bikin. Oke. Saya produksinya. Upami ieu Maldo pas bikin skateboard konsisten uploadnya dina seminggu bisa 2 kali. Mau nggak mau. Nah itu yang bikin semuanya bakal berhasil itu ketika kita sudah bisa menanamkan dalam diri kita punya kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana seperti kita dengan kewajiban kita sholat. Mau nggak mau. Nges adan orang kudu ngelaksanakan sholat. Nah seperti itu. Oke. Seperti itu. Mau nggak mau kita jam 4 sore itu harus sudah upload. Konsisten ya? Iya. Tiap Senin sama Kamis kalau nggak salah. Kayak puasa lah saya ngambilnya. Biar inget gitu. Tiap jam 4 ya? Ya itu upload. Mau nggak mau. Iya. Jadi maksain kita buat stok konten. Oke. Tiap hari kuy. Kebayang gak zaman Covid. Kan gak boleh kemana-mana. Apa disebutnya tuh di halangan di jalan teh? PSBB. PSBB. Nah bagaimana kita jangan kapiheulaan sama petugas, sama polisi, sama linmas apa. Di Bandung kuy. Di Bandung kadieu ka Tanjung Sari. Ada malam di ditu kan ya? Iya. Jadi saya itu PP kadang di sini seminggu nggak pulang gitu kan, seminggu nggak pulang produksi aja terus, baru pulang dulu ke Bandung. Itu perjuangan, ninggalin keluarga bukannya perjuangan, itu perjuangan. Perjuangan pisan Bang. Iya. Dan apalagi kuy? Iya nanti kunci sukses ini teh apa ya? Dan semuanya juga pasti sukses. Asal mau menjalani prosesnya. Ya insya Allah pasti. Itu mah hukum yang sudah diberikan sama yang di atas. Siapa yang mereka mengerjakan insya Allah pasti ada hasilnya. Iya. Percaya proses. Besar dan kecil mah bukan urusan itu mah. Kembali lagi ada garis takdir dan sebagainya. Gitu. Cuman akui di musik. Berpikir akui akan manggung di sini dulu. Enggak pasti. Enggak sih. Bikin aja kan, bikin lagu, rekaman. Nah berpikir itu lagu teh payu moanya. Kalau kita masih berpikir seperti itu, ya bukan seniman lah. Itu mah jual beli we itu mah kita mah bisnis. Bisnis ya. Jangan berpikir itulah, bikin aja seniman mah. Oke. Nah Maldo, ngomong-ngomong bisnis tadi tadi sempat ngobrolnya kitanya. Iya. Aduh, non aya lalau. Nuhun. Ya resep di dieunya tim Markibol mah komplit dan makanannya pun tradisional. Wah, keren UMKM. Usaha maneh kumaha maneh kayak gini. Bebas we. Kita buat UMKM tadi usaha maneh. Nah, buat UMKM itu ya usaha maneh kumaha maneh. Itu di sini tuh sudah ada pasang iklan tempatnya di sini keren banget ya. Itu mah nanti berapa-berapanya langsung aja ke tim manajemen Markibol ya. Bisa lewat email di deskripsi. Bisa yang punya UMKM, yang di pasar punya apa, yang jualan online juga boleh. Di sini yang punya brand bisa. Mau clothing, mau apa, merek apa masuk kan? Masuk. Yang penting asal jangan judol aja ya. Nanti ditangkap semua ini. Tadi menarik ternyata. Sempat ngobrol aja. Iya, menarik duitnya itu. Cuma ya nggak menarik ya ketangkepnya. Itu resikonya. Janganlah yang gitu. Bahaya. Banyak contohnya. Ya banyak contohnya. Gitu. Nah Maldo, tadi ya bisnis. Ya. Tadi sempat ngobrolnya. Di awalan jadi dari konten kreator. Maldo teh justru
mengembangkan ke bisnis. Mengembangkan ke bisnis. Iya. Itu. Kumaha ceritana Mang? Jadi dari kejenuhan ya aku ya. Kejenuhan di situ-situ aja di dunia hiburan. Tapi bagaimana saya berpikir mengkolaborasikan dunia saya ini gitu kan, dunia seni, pelaku seni, terus dunia kreator gitu kan ya, dunia digital apa dan sebagainya, dikolaborasikan bagaimana dengan pengalaman baru. Nah itu yang mengawali saya. Jadi kemarin itu berarti sekarang nggak kerasa udah hampir 3 tahun 4 tahunan saya mempelajari itu. Jadi kreator otomotif bisnis. Kreator otomotif bisnis. Wow. Karena memang itu di situ awalnya saya ada peluang memang kenal sama Pak Budi Sanjaya. Pak Budi Sanjaya itu ya orang di otomotif, jual beli motor bekas pasti udah tahu lah. Sanjaya Motor tuh memang gede di Bandung. Nah, awalnya dari situ. Awalnya gak sengaja. Beliau itu order saya untuk ngonten. Waktu itu dia bikin pameran expo motor bekas. Dia ngorder saya untuk ngonten sama tim dulu di situ, bikin sketsa. Dari situ awalnya. Awalnya minta kesananya lagi, saya nawarin mau dibikinin gak iklannya gini tertarik. Saya bikinin kontennya mau gak gini buat promosinya. Kita kerjasama. Dan dari situ banyak, alhamdulillah, banyak peluang-peluang yang memang beliau arahkan buat saya. Jadi beliau itu orangnya cerdas, bisa melihat peluang buat seseorang. Seorang keahliannya ini, udah kamu jangan lari lagi dari pekerjaan kamu yang ini. Dan kamu jangan pernah meninggalkan pekerjaan kamu yang dulu. Saya nggak boleh ninggalin. Tadinya saya mau berhenti jadi seniman gitu kan ya, main manggung MC gitu lah. Sempet kepikiran berhenti karena jenuh. Saya barengan sama Mang Ako itu udah 21 tahun. Kalau rumah tangga mah mungkin udah punya anak berapa dan udah dikuliahin anaknya. Tapi kan nggak bisa nikah kecuali ke Belanda. Sama aku tah bahaya. Ternyata selama ini. Abi nggak penasaran teh Maldo nya anjir kok bisa ya ngekolaborasikeun seniman jadi model tuh model bisnis baru merenya Mang? Ya sebetulnya itu semuanya juga seni. Jadi kita melihat dunia ini adalah seni. Itu sih sebetulnya yang bikin kita enjoy saya gitunya. Saya enjoy itu melihat apapun itu adalah seni. Semuanya di situ bisa dimasukin seni. Nah, sih nu senian. Anu teresep, abdi mah cenah teresep karena seni teh. Aya kan gitu. Laan cing teh baju. Ganti ku karung cing teh. Ini kan seni, kancing. Coba masang kancing, iya di dia. Jingjat kan kurang pantas atuh Pak. Benar. Dengan seni itu bisa. Iya. Tangan pendek segini. Kalau tangan panjang maling kan itu ya. Tangan panjang maling. Tangan pendek segini, tangan panjang memaling gitu Bapak Goy. Oke. Jadi itu sih melihat itu. Jadi jangan kita terkungkung dengan satu segmentasi aja. Misalkan Pak Akoy sebagai musisi, udah aja musisi. Teresep nulayan nonton Bang Reng, teresep saya band, anak band saya. Bener resep Bang. Resepnya Bajidor Komo. Ya. Jadi itu sih kita harus membuka keluar intinya. Jadi apapun itu kalau kita musisi, kita pengrawit, kalau karawitannya, ya kita harus tetap suka dengan seni apapun. Iya. Nggak ada saya nggak suka, semuanya juga suka. Lihat Bang Barongan Kasurupan aja saya suka. Seni itu. Seninya. Produk lokal kita. Dan nilainya tinggi. Jadi kita kadang kan suka melihat, naon sih nu kieu. Kadang ya. Tapi kalau kita tahu, kita mendalaminya, ternyata banyak nilai-nilai yang terkandung di situ. Itulah dahsyatnya karuhun kita lah, ya leluhur kita bikin sesuatu tuh memang nggak asal-asalan ternyata. Oke. Memang pola pikirnya dulu lebih maju kata saya. Visionernya lebih visioner. Oke. Dan kontekstual sampai saat ini seni reak ada dan bahkan berkembang lebih banyak. Berarti kontekstual.
Bahkan Gitu. kemarin iya Mang. Saya tuh nu ka Belanda. Eropa. Nu ka Eropanya. Eropa banyak teman-teman dari kampus saya gitu kan, adik-adik kelas saya, terus dari paguyuban seni reak yang ada di daerah Bandung Timur, Cibiru nyampe ujung Berung sana. Sana mah namanya bukan reak sih. Mi benjang ya? Bedanya. Tapi aya Bang Barongan ada biasanya. Oh benjang mah. Tapi tetap anu Bang Barongan mah eta reak ini disebutnya reak. Yang biasanya hidup di Cibiru situ. Nepi ka ini Mang di orang di video sih. Ya. Nu bolehna teh nepi ka resep iya. Mereka tuh serius belajar kesenian kita. Nah, urang nu bogana mun teu serius. Jadi kita itu nunggu diklaim dulu sama orang lain baru bergerak. Dicuri dulu sama orang lain. Kayak angklung batik apa harus diklaim dulu tuh sama negara lain baru bergerak. Itu. Nah, itu makanya kita harus punya saudara yang di luar negeri sana. Jadi kita mau menghidupkan lagi apa nih, seni apa? Misalkan di kita yang udah mau punah, suruh klaim tuh sama-sama dulu. Baru nanti bakal bergerak. Rame. Itu. Om Aldo, tadi kan jadi non teh istilahnya teh otomotif teman? Kreator otomotif bisnis. Kreator otomotif bisnis. Ya. Eta kumaha sih Aldo ngonten atau ngonten? Saya live streaming jualan motor di salah satu platform digital. Gitu. Bagaimana saya menarik calon konsumen buat masuk ke WhatsApp. Nanti di follow up tuh sama si sales, sama marketing. Gitu. Iya. Sama marketingnya di follow up. Gitu. Awalnya saya coba-coba itu dulu itu. Orang belum pernah. Saya kan nyari dulu. Ada nggak ya yang live streaming jualan motor. Gitu. Pakai keranjang kuning gitu. Ternyata nggak bisa, nggak ada. Saya bikin, mikir gimana gitu kan dulu. Oh berarti ini mah bagaimana ada tahapan yang memang untuk menarik si calon konsumen buat kita follow up. Mau masuk ke DM, ke pesan gitu kan, atau langsung ke WhatsApp. Itu. Akhirnya saya punya konsep, saya lakukan, dan kebetulan waktu itu ada expo motor bekas. Nah di situ ternyata yang penonton banyak, yang jualan naik, bahkan yang datang langsung ke situ karena tahu dari live saya banyak. Dari situ awalnya, akhirnya ya dikontak sama salah satu finance untuk mengedukasi beberapa showroom se-Bandung Raya. Buat bikin yang nggak punya akunnya, saya edukasi bikinin akunnya, algoritmanya diajarin, sampai bagaimana jadi host streaming itu kita ajarin. Sok gini, nanti saya keliling diedukasi ini. Akhirnya mereka berjalan dan alhamdulillah yang menjalankan sampai saat ini. Saya suka nanya, ada efeknya nggak? Ada. Iya. Ada salah satu di showroom motor bekas yang di Bandung Timur di sini. Di Cinunuk itu hampir 70% konsumennya dari live streamingnya sekarang. Oke. Berarti kan ada sangat berpengaruh, ada pengaruhnya. Nah saya tuh seminggu 3 kali itu kegiatan tuh aku ngonten di showroom, bikin konten video, live streaming 1 jam gitu aja. Udah. Oke. Berarti udah biasa dah Aldonya. Awalnya saya tidak tahu jenis, merek, tipe. Nah, saya belajar di situ sama Pak Budi itu. Beliau itu enak banget lah. Iya. Dia guru yang sangat enjoy. Yang Sanjaya tadinya, Mang. Iya. Pak Budi Sanjaya itu guru yang sangat enjoy. Dia itu nggak kaku orangnya, dan ngajarin itu bener-bener ngajarin kayak ayah ke anak gitu. Ayah ke anak belajar berjalan itu nggak dengan marah-marah atau apa, enggak. Iya. Kalau kita belum ngerti ya sok aja, jalan aja gitu. Tapi dia sambil ngarahin. Akhirnya saya menemukan memang gini kan orang tuh bisa. Gini kan orang jadi nyaho ya, tipe-tipe motor sampai ke harganya pun saya tahu.
Pasarannya pun saya tahu sekarang karena saya belajar dari teman-teman sales, marketing di situ yang memang udah lama. Belajar lah, itu dunia baru buat saya. Oke. Tapi dikolaborasikan dengan nilai-nilai seni, dengan nilai-nilai digital kayak gini. Gitu. Itu sih lebihnya mah. Oke. Semua orang juga bisa melakukan, tapi yang belum tentu bisa melakukan itu ya itu mengkolaborasikan itu dan memang menjalani itu dengan serius. Oke. Jadi non ge kudu cekolot mah kudu resep heula. Itu hampir 4 tahun gak kerasa. 4 tahun. Oh. Dari awalnya kreatorna terus jadi konsultan berarti lamun bisa disebutnya. Sekarang banyak dealer-dealer motor listrik bahkan sepeda listrik gitu di Bandung tuh yang memang mereka minta untuk saya edukasi. Oke. Gimana live streaming gitu kan. Bagaimana ngajarin hostnya. Kalau yang belum ada ya saya yang jadi host. Sambil ngajarin dan semuanya juga sebetulnya bisa. Cuma mau dan gak mau. Pede dan gak pede. Kadang kan ya orang berpikirnya ya itu. Jadi ada saya mah kayak sales. Udah sales. Ada saya mah marketing. Udah marketing. Gitu. Sementara ayeuna kan model jualan kan iya semua harus mengikutinya mang. Semua online. Banyak mall, toko pada tutup sekarang. Karena mereka daripada duitnya dipakai sewa buat sewa tempat di rumah. Di rumah. Dipakai duitnya dialihin buat beli gear. Iya. Itu. Sekarang udah beralih ke situ. Banyak yang bahkan bikin studio. Yang saya harus bikin studio. Studio kayak gini. Iya. Buat jualan gitu. Berlaku oke di motornya jadi model baru. Iya. Jadi kita menarik bagaimana ya itu intinya mah buat konsumen buat datang ke showroom buat beli. Atau banyak juga yang memang mereka nggak lihat motornya cuma dipoto doang. Tapi karena udah tahu showroomnya terpercaya karena showroomnya juga udah lama itu saya juga nggak sembarangan gabung sama showroom itu. Iya. Memang carinya yang memang wah keren gitu kan. Gitu nggak asal-asalan. Enak-enaknya dibikin konten nanti gitu. Di Sisan Jaya itu semuanya udah ada. Udah ada. Tinggal masalah di situ yang belum ada untuk urusan gear kayak gini. Gitu kan. Karena nggak ada orangnya yang memang tahu dan mau menjalani itu. Nah, saya juga sedikit-sedikit. Gitu. Akhirnya ya tertarik. Untungnya ya ngerti ya si Pak Budi itu apa disebutnya visioner lah, orangnya visioner. Jadi bisa melihat nanti ke depan ini bakal gini. Jadi tinggal bagaimana kita kreativitas kita justru bikin konten bosan gini diginiin. Proses. Iya. Sambil berjalan. Oke. Berarti orang mah fokus ide nya mang. Ide. Kita mah tetap aja sebagai seniman, sebagai kreator tetap aja bikin konten. Kan yang jualan mah kan udah ada sales marketing. Nah Maldo, dulu oke kan Maldo pernah melanglang buana di pertipian ya. Pernah. Taina misalkan dari 2006 sampai ya kemarin COVID. COVID balik dari Jakarta saya. Mending bikin YouTube sendiri gitu kan saya pikir dulu. Ternyata emang tantangannya aku masih mang. Anu awalnya misalkan harus bikin sendiri gitu orang channel. Ya itunya seiring perjalanan dan memang pengalaman yang memang sangat-sangat besar. Bagaimana awalnya saya berdua dulu sama Mang Ako. Cuma Mang Ako nggak bertahan, orangnya nggak bisa survive. Bener. Di beres sangsara saeutik ngeluh. Kalau saya mah enggak. Saya mah sampai pernah ditodong. Nyokot duit 50.000 tepira di ATM. Pernah ditodong di Jakarta. Kumaha? Makanya ke Jakarta itu ngeri gini. Bener, saya pernah ngalamin. Koma dulu pernah ikut ke Jakarta gitu? Pernah, 2006 itu sama Mang Ako. Sama Mang Ako. Balik dulu, selesaiin dulu kuliah. Nah, setelah itu saya mah kesana lagi. Nyari lagi pekerjaan yang memang bukan pekerjaan lah. Istilahnya bukan bekerja saya itu. Ya. Nyari pengalaman. Iya benar. Nah, kalau bekerja mah kan harus selalu menghasilkan uang.
gitu. Kalau saya dengan berpengalaman, kadang ada yang menghasilkan uang, kadang yang enggak, tapi menghasilkan ilmu. Iya. Banyak menurutnya, mang banyak pisan. Komo Aldo kan sakat terang aku imanya banyak kenal orang-orang hebatnya di Bandung, di Jakarta. Nah, banyak itu yang bisa dipelajari gitu, mang. Ya, intinya kita mau belajarnya kuinya, apapun itu. Terus kita mau kenal sama siapa, udah pasti kenal. Mau sama artis besar apa juga, yang penting kita mau, gitu kan? Ya kita pasti ada jalannya. Iya. Tuhan itu sudah memberikan apapun, tinggal kitanya yakin tidak. Nah, mungkin kelebihan saya itu, saya selalu yakin. Ketika makanya saya selalu bersyukur tuh, kuy, apapun yang saya pengen itu tercapai. Makanya sekarang saya tuh kan, aku yang ngelihatnya saya mah santai we gitu kan ya. Siga nu boga gawe, siga nu henteu gitu kan ya. Dan memang disebut teu boga gawe dah. Makanya saya jangan nanya punya kerjaan atau enggak, tapi nanyanya boga duit henteu eta we lah. Tapi bingung atuh disebut punya kerjaan atau enggak mah dah harus punya kantor sendiri atau apa kan tidak. Saya mah kadang hari ini kerja di sini, besoknya di mana? Seniman mah gitu. Tapi sok ada suudon tuh. Suudon munyung gitu. Ya pasti ada. Ya, saya munyung. Munyung kainung jaka bapak. Udah, yang penting mah itu. Bagaimana kita tidak meninggalkan orang tua. Apalagi orang tua kita masih ada. Selagi masih ada mah istilahnya. Ya kalau kita tidak bisa ngasih sesuatu, minimal tong nyen rudat kolot. Eta. Tong nyen pikiran keur kolot. Eta we. Bener sih. Sakitu. Saya kan dulunya nakal kuy. Jadi nyen pikiran kolot lagi kecil teh gitunya, dari mulai lahir teh udah nakal cenah. Saya juga nggak inget dah masih kecil. Nah, dari cerita-cerita dari orang tua saya itu, baung nate ternyata nepi ka kitu, nepi ka saya pernah dititipin sama orang lain. Berarti orang tua saya udah nggak mau ngurus saya. Liur jadi. Iya. Pernah itu, tahulah orang Cikubang mah gitu. Kenakalan saya gimana, terkenal. Nah mulai dewasa, mulai berpikir bagaimana saya memperbaiki lah. Nggak bisa 100% juga, yang namanya usaha. Dan tetap ada karakter yang memang mungkin dari kecil itu mah susahnya. Dengan ngomong, saya kadang sama orang tua tuh loma di rumah tuh. Wing, kakolote itu. Mungkin orang lain mah enggak. Kurang. Itu tuh sama orang tua. Tapi itu tuh biasa. Itu udah karena ya diajarinnya kayak gitu. Di rumahnya. Saya mah gitu. Semua kakak saya, adik saya. Diajarinnya memang udah bahasa Loma, bahasa Sunda yang memang Nyunda we. Bukan Sunda Menak lah. Karena kita bukan keturunan Menak. Gitu. Kata orang tua saya tuh. Orang mah rakyat, yang bahasa rakyat we. Gitu. Jadi mana yang sedahara acan? Enggeus. Gitu. Enggeus we bukan atos. Nyebut teh. Enggeus. Mah arek ka mana? Lain bade. Pan kuduna mah ka kolot mahnya. Mah bade ka mana? Tos tuang teh acan. Geus ka mana? Nah itu mah dari orang tua ke saya ke orang tua teh kitu we saya mah di rumah teh. Tapi tidak menjadi hal yang dipermasalahkan urusan bahasa, tidak. Yang penting mah bahasa menyambung we cek abdi mah gitu. Sing bahasa Inggris. Bahasa Inggris naon? Nu penting mah teu ngarti we. Lamun teu ngarti tah berarti bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Well, bahasa Inggris. Yang penting bahasa teu ngarti we bahasa Inggris mah. Eta bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Maldo kan banyaknya di Tanjung Sari oge Maldo ya. Seniman-seniman. Banyak. Ataunya konten kreator juga yang lagi berkembang ya. Banyak banget. Bisa dibagikan tuh tipsnya gimana Maldo biar. Nah itu kadang saya tuh suka aduh lebar Tanjung Sari teh gitu. Yang penting bergerak lah. Tanjung Sari mah tinggal bergerak. Urusan skill apapun Tanjung Sari mah dari dulu juga banyak orang yang skillnya bagus itu banyak. Yang berpotensi itu tuh seniman tuh banyak. Mulai dari musisi, saya waktu dulu kecil ngeband saya di Tanjung Sari mah nggak ada lagi yang lebih maju itu ngeband. Saya aja dari kampung boga band di Tanjung Sari mah. Ngeband dulu. Jadi Tanjung Sari itu memang katelah gitu emang. Katelah. Dulu mah rame. Tanjung Sari itu ada memang tempat
yang dulu bekas bioskop. Baldemar aja. Baldemar. Dulu itu dipakai buat kegiatan musik. Nah, dari situ itu perkembangannya pesat. Perkembangan musik di Tanjung Sari itu. Nah, sekarang hilang, itu nggak ada. Karena nggak ada tempat. Iya, benar. Saya yakin banyak potensi-potensi itu banyak. Cuma sekarang pada di ini circle-nya tuh kecil. Saya kan baru tahu di sini ada circle digital kayak gini. Ternyata banyak. Wah, gini loba. Padahal saya nyari loh dari dulu di Tanjung Sari teh. Ayo kita sharing. Jadi kita bisa berbagi kalau ada kerjaan tuh. Ya, eta benar. Itu yang penting mah. Jadi jangan cuma sharing, unggul, tapi bagaimana harus ada kesananya. Karena mereka harus tetap hidup. Ya, benar. Punya keluarga. Oke. Kalau targetan kedepannya apa tuh Maldo? Setelah channel kan udah hanya tadi kecapai. Ya bikin saya apa lagi kalau nih? ada waktu mah mau pengen bikin skateboard lagi sih buat tahun 2025. Saya pengen bikin surprise buat memang sampai saat ini banyak yang komen itu di video-video yang dulu tuh banyak banget. Kapan ada video baru, kapan ada video baru. Nah saya tuh pengen bikin surprise yang memang pemainnya baru lah. Walaupun ada pemain skateboard yang dulu gitu kan, tapi nggak 100% yang dulu. Tapi dengan bagaimana ya kita cari lagi talenta-talenta yang baru. Nah mungkin di sini di Tanjung Sari yang mau gabung, ya silahkan nanti hubungi Pak Kuy, nanti kasih nomor saya aja. Boleh. Atau bisa datang ke WSS di sini, ya. Tapi harus hari Sabtu, Minggu. Saya baru ada di sini. Oke. Soalnya di Bandung ya. Jarang saya nerima job di hari libur. Ya karena nggak ada yang nawarin Kuy. Kalau ada mah ya mending ngambil job. Suka bener-bener istirahat ya Sabtu Minggu juga kalau ada yang nawarin mah MC gas we kajen teh balik ke Tanjung Sari rek naon ka Tanjung Sari kita paling yakini we ngopi. Tapi saya kalau balik ke sini juga nggak diem, bikin sesuatu we, bikin sketsa apa buat di short video. Kalau ini mang bikin konten lah. WSS pentas kapan di itu warga-warga itu asik tuh kalau main ke WSS Citali udah susah nyaminya. Aku asli mang di karek manggihan gitu memang setingkat daerah desa ya bisa nonnya bisa ngembangkeun aya gitu barudak nu daek gitu mah ngembangkeun kesenian ngurus barudak leutik gitu bikin itu. Pentas. Nah kira-kira kapan deh Mang? Saya pengen itu teh. Dan terutama mah selain memang senimannya mau bergerak, pemerintah tempatnya juga mereka mau support. Kalau saya kan di Citali alhamdulillah punya kepala desa yang memang beliau tuh basicnya bukan kesenian, bukan dari budayawan, tapi mereka cinta. Pengen banget gitu. Awalnya dari situ. Disupport apapun juga sama Pak Kuwu tuh. Kalau ada duit dia ngasih duit, nggak punya duit, kopi apa makanan itu dia yang sediain. Karena aku pernahnya di kantor desa aku kan pernah. Iya. Kan beliau bahkan nonton kalau ada waktu gitu dia nggak capek habis kerja gitu kan. Keren emang. Dia nonton sampai malam. Itu hadir. Ikut nonton. Itu hebatnya. Pas itu non sih ngaraja non. Yang Tarawangsa. Tarawangsa. Hari itu mau sampai ke malam pisannya. Itu Pak Lili yang raja ya. Itu asik Pak Lili kan orang sini. Stay-nya terusnya. Pak Kades ada. Itu jadi memang harus kolaborasi kita sama pihak pemerintah setempat lah minimal gitu kan. Ya support itu nggak harus saja dalam bentuk finansial, tapi bagaimana dengan dukungan ya, kehadiran ya itu kan jadi bentuk semangat buat seniman mah gitu. Nah kayaknya bisa nih desa-desa lain kalau misalkan mau ngembangin kesenian bisa studi banding tuh nya. Iya boleh. KWSS. Saya suka tuh kayak ke apa itu Cijambu, Kadakajaya ke situ. Itu ada teman-teman saya di sana yang memang bergerak dari bukan basicnya kesenian, tapi di sana ada ruang baca anak-anak kecil gitu. Nah, saya masuk di situ tuh, diajarin teater, pengenalan itu, pokoknya pengenalan seni. Di sini juga ada tuh SDIT, itu bagus tuh, Tanjung Sari. SDIT itu SD Islam itu, tapi untuk seninya bagus juga. Pernah ngajar oge emang didinya? Itu banyak yang privat ke WSS kalau mau lomba gitu, belajar pantomim itu banyak. SD di sini baca puisi, baca dongeng. Sekarang ada perlombaannya kan, ada FLS 2N gitu. Itu saya sering ngajar itu. Oke.
Mudah-mudahan tuhnya harapan kita memang lame deui lah gitu. Ya, intinya kita harus punya ruang kuy di sini di Tanjung Sari itu biar saya nanti betah lagi di sini. Ya, saya nggak jadi nggak betah tuh. Saya mau ngapain ke Tanjung Sari nggak ada ruang. Ya mending di Bandung banyak ruangnya. Minimal saya jadi apresiator bisa nonton band apa. Tiap malam kan banyak. Ke Braga kemana gitu kan. Nggak ada kegiatan di ruang-ruang budaya ya tinggal masuk ke pub gitu. Diskotik. Itu kan ada. Tanjung Sari tiis ya. Iya, itu hal yang baru kan buat saya. Gitu, apresiasi yang penting. Benar. Kalau tidak kita berkesenian, kita apresiasinya, Man. Apresiasi. Biar nanti kita bisa berkarya lagi. Benar. Karena karya itu bisa hadir karena kita apresiasi. Sepakat. Iya, Koy. Iya, benar. Saya kalau nggak ngapresiasi aku, saya nggak bakalan kenal aku. Benar. Saya mengapresiasi, ya budak sorana tiba heula. Waktu zaman di WSS, kita bikin akustik apa. Wah, ini menarik. Ternyata talenta Tanjung Sari itu banyak banget. Dan alhamdulillah aku sekarang udah manggung di Bandung ya. Alhamdulillah ya. Nah ini nih ketemu si Bang Ako. Nanti juga akan terus nyambung kuy. Nanti ke sini. Mudah-mudahan amin. Kenal sama ini. Saya juga gitu perjalanannya. Oke. Jadi buat warga-wargi tadinya emang kalau misalkan Maldo nih mau bikin program barunya. Aldo Channel skateboard lagi. Skateboard insya Allah lah. Iya, yang mau gabung bisanya. Bisa. Oke. Yang walaupun mau belajar. Kita masih musim hujan, ya kita bisa manfaatin setidaknya kita syuting pagi-pagi di hari libur gitu kan. Boleh. Gitu. Lumayan kan buat ruang belajarnya Bangnya. Iya, kita mah belajar bareng-bareng Goy. Iya. Gitu. Oke. Aduh, hatur nuhun pisan ya Maldo. Kita udah gak kerasa. Sama-sama. Seberapa jam belum? 46 menit. Udah lebih. Tadi kan kita janjinya 30 menit. Closing statement naon itu? Inilah closing statement saya mah terutama buat anak-anak muda sekarang Gen Z gitu kan. Sekarang mah berkarya itu sangat mudah. Bisa di rumah bahkan sendirian pun bisa. Gitu kan. Tidak harus melulu kerja ensemble, tapi bagaimana kita terus bergerak gitu kan. Kalau yang suka konten kreator, bikin konten, belajar buat istiqomah. Itu nilai-nilai Islami kita yang patut kita jalankan yaitu istiqomah. Dengan istiqomah kita insya Allah nanti kalau yang kontennya misalkan akui kontennya musik, musik terus aja dulu sampai nanti viewersnya gede, sampai kita ada tujuan lah, ada goal gitu kan. Baru kita pindah ke yang lain. Jangan istilahnya kalau kata orang Sunda mah jangan hejo tihang. Nu hiji can beres geus nyeun deui hiji. Terus gitu. Nah, itu mah akan susah menemukan keberhasilannya. Eta yang random gitu kan ya. Itu. Mudah-mudahan lah buat warga-warganya yang lagi berjuang jadi kreatornya. Lagi rame FB Pro. Manfaatkan tuh. Semua punya akun FB. Sangat gampang dimonetnya. Kontennya tinggal konsisten dengan konten itu sehari 5 video atau gitu kan. Terus gitu. Insya Allah pasti itu nanti akan dapat algoritma yang bagus. Akan dapat penonton yang tepat. Dimulai dari konsisten mah Mang. Iya. Oke. Hatur nuhun pisan Maldo. Sami-sami buat waktunya. Sami-sami kuy. Nanti kita kalau saya punya program baru lagi kita collab nanti. Ya datang lagi ya. Siap Maldo, hatur nuhun pisan. Sobat teman-teman. Buat warga-wargi juga hatur nuhun yang udah mantengin. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Markibol, mari kita ngobrol.